bisa mengajukan pertanyaan kita baik kepada orang tua atau kakak atau adik. Tetapi kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian, otomatis kalian akan bertanyanya kepada orang tua, karena orang tua lah yang lebih paham. Lalu setelah kalian buat hasil wawancara yang seperti di worksheet kemarin, anak-anak dapat menyimpulkan, oh jadi kalian itu mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja hingga dewasa. Kita lanjut anak-anak. Kalau biasanya bayi itu belajar untuk merangkak. Ketika merangkak maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan tubuh yang kuat. Merangkak juga dapat melatih keseimbangan anak-anak. Yang anak-anak perlu tahu, pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik. Tetapi semuanya itu kalian harus dapat hargai. Karena tidak bisa kalian menyamakan antara anak A dengan anak B. Oh, kamu lahir dengan tubuh yang sempurna. Oh, kamu lahir dengan tubuh tidak sempurna. Bukan, itu semua bukan menjadi suatu celaan bagi kalian, tapi justru itu harus bisa menghargai. Kalian di situ belajar untuk menghargai, seperti di Pancasila bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua itu disimpulkan dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, disimpulkan dengan mata rantai, yang artinya melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bantuan sehingga menjadi kuat seperti rantai tersebut. Anak-anak jadi tidak perlu saling mengejek teman satu dengan teman yang lain. Karena apa? Karena kalian adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa? Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri, makhluk yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, anak-anak, sikap-sikap apa yang diberikan pada sila kedua dalam Pancasila? Yang pertama, menemani adik belajar, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, berbagi bekal, menghargai kegemaran teman, juga tidak bersikap sombong. Ada di halaman 46, kalian bisa lihat. Nah, nanti tugasnya kalian bisa kerjakan di halaman 46. Ayo berdiskusi. Kalian berdiskusikanlah dengan orang rumahmu. Nah, anak-anak, lanjut kita ke pembelajaran 3. Anak-anak bisa lihat, ternyata pertumbuhan dan perkembangan manusia itu, makhluk hidup manusia khususnya itu sangat dipengaruhi oleh apa? Zat pada makanan yang tadi kita bahas di pembelajaran pertama, faktor-faktor mempengaruhi. Nah, zat makanan itu sangat penting. Anak-anak perlu garis bawahi. Nanti anak-anak garis bawahi kalau makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Itu ada di halaman 48. Makanan dikatakan seimbang jika jumlahnya mencukupi. Anak-anak bisa tolong garis bawahi nanti. Lalu kita lanjut ke dalam makanan bergizi seimbang. Anak-anak, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu apa aja sih? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan yang pasti air. Kenapa kita membutuhkan karbohidrat? Karena sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Contoh makanannya seperti apa? Ada di makanan apa itu karbohidrat? Ada di padi yang berupa nasi yang kalian makan, lalu jagung, sagu, umbi-umbian. Dan yang paling kalian harus tahu, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Nah, kedua, protein. Kenapa protein juga berpengaruh untuk pertumbuhan atau perkembangan kalian? Karena di dalam tubuh kita ada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan. Dengan adanya protein, itu bisa memperbaiki proses kerusakan yang ada dalam tubuh kalian menjadi lebih baik. Protein itu sendiri ada di dalam makanan apa sih? Ada di daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacangan. Ada di halaman 48, kalian bisa lihat. Bisa kalian garis bawahi sendiri yang di dalam kotak ini. Nanti kalian garis bawahi sendiri seperti ini ya. Di situ ada poin-poin penting yang mana. Lalu selanjutnya ada lemak. Lemak juga berperan kata anak-anak. Buat apa? Oh, ternyata lemak itu untuk mengatur suhu tubuh yang mungkin saat hujan. Kalau kalian tidak punya lemak atau badan kalian kurus, maka kalian akan merasa kedinginan. Tapi karena ada lemak dalam tubuh kita merasa hangat. Nah, selanjutnya ada vitamin. Vitamin juga ada berbagai macam, vitamin C, vitamin D, vitamin K. Nah, itu semua ada fungsinya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak buka halaman 50. Di situ ada namanya gerakan tubuh
Seperti tadi Miss bilang, selain mengonsumsi makanan, kalian juga perlunya olahraga. Ada beberapa gerakan dari kalian bisa lihat sendiri di halaman 50. Nah sekarang Miss mau lihat anak-anak bisa membuat soal cerita seperti di halaman 51. Anak-anak kemarin sudah bahas kalau namanya soal cerita penjumlahan, kuncinya ada di kata seluruhnya. Dan beberapa poin yang kemarin telah kita bahas di posu tema 1. Nah, itu yang kalian harus pahami. Oke, Miss rasa mungkin kalian sudah paham untuk selanjutnya. Lalu kita lanjut di pembelajaran keempat, halaman 53. Anak-anak, di situ ada ayo menulis. Anak-anak perhatikan, ayo menulis itu adalah penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Seperti di halaman 53 di bagian ayo menulis ya. Lihat di situ ada makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu. Mana yang harus besar? Kalian ubah sendiri. Tugasnya nanti kalian ubah hurufnya. Makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu. Nah, mana yang harus dirubah? Yang jelas, huruf awal pertama dalam bahasa Indonesia harus diawali huruf besar. Berarti huruf M-nya harus huruf kapital. Setelah itu, mana lagi yang harus berubah? Lihat, ada lagi tidak? Biasanya huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama kota, nama orang, nama hari, nama bulan. Itu untuk penggunaan huruf kapital. Dan yang pastinya M di depan, karena dia berupa alat awal kalimat, harus huruf besar. Dan jangan lupa anak-anak, setiap akhir kalimat harus anak-anak beri tanda titik. Itulah namanya huruf kapital. Miss, bagaimana kalau ada beberapa macam jenis? Misalnya seperti ini. Miss kasih contoh. Misalnya vitamin C ada pada buah, jeruk, apel, dan mangga. Misalnya seperti itu ya. Mana yang salah? Yang jelas yang salah pasti F-nya. Kenapa F salah? Karena dia harus huruf besar. Karena dia awal